Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima, melindungi kita semua dari wabah penyakit, jaga kesehatan dan pola hidup bersih. Ikuti anjuran pemerintah tetap di rumah ya. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Renang merupakan olahraga tertua yang tetap ada hingga saat ini. Olahraga renang mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Dalam olahraga renang terdapat 4 gaya yang dapat dilihat dari posisi tubuh dan gerakan anggota badan seorang perenang. Keempat gaya tersebut antara lain gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Tujuan aktivitas ini adalah sebagai proses adaptasi kondisi tubuh dengan keadaan air. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki suhu yang berbeda dengan suhu di air? Perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba dapat menyebabkan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan air, kita dapat melakukan aktivitas pengenalan air. Dengan melakukan aktivitas ini, maka kita akan meminimalkan risiko cedera. Aktivitas pengenalan air dapat diawali dengan duduk di bibir kolam dan membasahi seluruh tubuh. Caranya, duduklah di bibir kolam, lalu masukkan kedua kakimu ke dalam air. Kemudian, basahi seluruh tubuhmu dari ujung rambut hingga ujung kaki. 2. Duduk jongkok di dasar kolam. Latihan ini dilakukan agar kalian mempunyai keberanian dan ketenangan saat berada di dalam air. Caranya, berdiri di dalam kolam, lakukan pernafasan yang panjang, tarik badan dan kepala hingga masuk ke dalam air. Saat berada di dalam air, posisi tubuh jongkok. Kedua lengan saling bertemu memeluk lutut. Buang napas ketika di dalam air. Berdirilah ketika nafasmu hampir habis. Lakukan latihan ini secara berulang. 3. Memasukkan tubuh dan kepala ke dalam air. Latihan ini untuk melatih ketenangan dan keberanian ketika kita berada di dalam air. Berdiri di dalam kolam, ambil nafas yang panjang, masukkan tubuh dan kepala ke dalam air. Tahan sesaat, angkat tubuh keluar dari permukaan air. Renang gaya bebas merupakan salah satu gaya dalam cabang olahraga renang. Renang dengan gaya ini dilakukan dengan menggerakkan kaki kanan dan kaki kiri naik turun secara bergantian. Pada renang gaya bebas, posisi tubuh menghadap ke bawah atau permukaan air. Cara pengambilan napas pada renang gaya bebas ini dengan memiringkan badan ke samping di atas permukaan air. Tahapan dalam renang gaya bebas adalah meluncur, gerak kaki, gerak lengan, dan teknik cara pengambilan napas. Meluncur adalah gerakan dasar yang diperlukan untuk mendapatkan awalan yang baik. Langkah teknik meluncur adalah berdiri di dinding kolam, salah satu kaki diangkat menempel pada dinding kolam. Badan dibungkukkan dengan dada dan wajah menghadap ke air. Lakukan dorongan dengan sekuat tenaga. Saat meluncur, usahakan badan lurus sejajar dengan air. Gerakan seimbang, buang napas melalui mulut. Lakukan latihan ini berulang. Gerak kaki pada renang gaya bebas dilakukan dengan melakukan gerakan kaki kanan dan kiri bergantian naik dan turun. Gerak kaki sangat besar pengaruhnya dalam menimbulkan dorongan. Latihan gerakan kaki berpegang pada ring atau dinding kolam. Lakukan gerakan seperti pada gambar dan posisi kepala berada di atas permukaan air atau menghadap ke depan. Saat melakukan latihan gerakan kaki berpasangan, kamu harus memposisikan tubuh dalam sikap streamline. Lengan diluruskan ke depan. Lakukan gerakan kaki naik dan turun secara bergantian. Pasangan yang memegangi lengan harus berjalan mundur.
Latihan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu pelampung. Kalian akan memegang pelampung di depan kalian dan melakukan gerakan kaki. Cara melakukan latihan ini adalah berdirilah di dekat dinding kolam, bungkukkan badanmu, lakukan gerakan meluncur. Saat luncuran stabil, lakukan gerakan kaki naik turun secara bergantian. Dalam latihan ini, posisi kepala dan badan menghadap ke bawah, kedua lengan lurus, lengan di belakang telinga. Gerakan lengan pada gaya bebas dilakukan dengan mendayung atau memutar lengan ke bawah. Saat mendayung, kekuatan lengan harus seimbang antara kanan dan kiri. Tujuannya agar kalian dapat melaju dengan arah lurus dan tepat. Untuk melatih gerakan lengan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk latihan. Di antaranya adalah latihan gerakan lengan dengan berpegang pada dinding kolam, latihan gerakan lengan dengan membungkukkan badan, latihan gerakan lengan menggunakan pelampung kaki. Pengambilan napas dilakukan dengan memiringkan badan. Gerakan memiringkan badan dilakukan bersamaan dengan dayungan salah satu lengan ke bawah. Dalam pengambilan nafas pada renang gaya bebas ini, bagian kepala ditengokkan ke arah lengan untuk mengambil nafas, yaitu dilakukan ketika kepala berada di atas permukaan air. Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan pernapasan harus dilakukan melalui mulut, yaitu dengan membuka mulut untuk menghirup udara. Berbagai gerak dasar dalam melakukan renang gaya bebas telah kalian pelajari. Kalian harus mampu melakukan koordinasi dalam renang gaya bebas. Gabungkan setiap dasar yang telah kalian pelajari ke dalam satu rangkaian gerakan yang utuh. The correct body position allows you to become more streamlined, improving your efficiency in the water. To help you feel comfortable, it's important to keep your head in a neutral position as you swim. To do this, keep your eyes focused directly beneath you at the bottom of the pool. This will help keep your body in a straight line. Keep your back flat and your body as straight as possible. To help flatten your back, pull your stomach in, visualizing pulling your tummy button towards your spine. Your head should face the bottom of the pool, directly beneath you at a 90-degree angle, at all times until you turn to breathe. Fins can be used as a training aid to help keep your hips aligned correctly and prevent them from dropping. A center snorkel can help you focus on improving your body positioning without having to think about the breathing action of the stroke. Sinkronisasi antar gerakan anggota tubuh satu dengan lainnya membutuhkan kemampuan otak yang cukup tinggi. Otak lebih terlatih, kinerja otak juga akan berkembang lebih baik. Olahraga ini banyak diandalkan untuk melatih anak-anak dengan masalah mental. Gerakan dinamis pada gaya bebas membuat daya tahan tubuh lebih meningkat, sehingga tubuh tidak gampang sakit. Gerakan dinamis pada otot perut, betis, paha, bahu, kaki, dan lengan membuat postur tubuh terbentuk secara maksimal. Gaya bebas pada renang dianggap paling baik untuk meningkatkan tinggi badan dan membantu perkembangan tulang dan otot. Latihan pengambilan napas dan menahan napas membuat kita terbiasa dalam pengaturan napas, sehingga pernapasan juga lebih baik, kuat, dan bisa juga menjadi lebih panjang. Otot perut, kaki, dan bahu adalah bagian yang akan merasakan manfaat dari renang gaya bebas. Juga bisa menyembuhkan kejang otot maupun kram. Ketika berenang, seseorang bisa mengalami situasi darurat, misalnya otot kram, ada korban tenggelam, atau tanpa sengaja masuk ke kolam yang dalam.
Melihat berbagai situasi darurat itu, tentu kalian harus bersiap untuk dapat melakukan kegiatan penyelamatan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Tindakan waspada dan memperhatikan keselamatan diri hendaknya sudah dilakukan sebelum masuk ke dalam kolam renang. Jika mengalami keadaan darurat ketika berenang, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Usahakan tetap tenang, usahakan selalu bergerak di dalam air. Bergeraklah ke tepi kolam. Jika akan tenggelam, biarkan sejenak tubuhmu ke dalam. Kemudian hentakkan lantai hingga badanmu kembali ke atas. Saat di atas, ambillah nafas. Berusahalah berteriak mencari pertolongan. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menyelamatkan orang lain yang mengalami kondisi darurat di dalam air. Jika ada korban yang akan tenggelam, kalian dapat melemparkan ban yang diberi tali. Kalian juga dapat melempar benda yang mudah mengapung ke dekat korban. Jika menolong korban dari dalam kolam, kalian harus menolong korban dari belakang. Pegang dagu melewati ketiak, bawa korban berenang ke tepi kolam, berenanglah ke pinggir kolam dengan satu tangan. Jika kamu berada di dekat korban, tarik badannya ke tempat dangkal. Kalian bisa berenang menggunakan pelampung saat menolong korban. Kamu tidak boleh panik saat menolong korban. Mintalah pertolongan kepada orang dewasa atau penjaga kolam. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahaminya kan? Ibu sudah menyiapkan soal latihan pada Google Form. Tautannya akan Ibu share kepada ayah dan bunda kalian. Selamat mengerjakan, tetap semangat!